Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya, dan subscribe channel ini, semoga yang subscribe masuk surga, amin. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Setelah berhasil melarikan diri dari cengkeraman Shibai, Boruto berdiri dengan tubuh yang lemas dan penuh rasa sakit. Setiap napas yang dia ambil terasa berat, seolah-olah beban dari kekuatan gravitasi Shibai masih menghimpitnya. Dia memandang sekeliling, lingkungan asing tempatnya berada kini tampak seperti sebuah dunia yang sunyi, tanpa jejak kehidupan. Dia tahu bahwa ini bukanlah tempat aman, hanya sebuah jeda singkat sebelum Shibai melacak keberadaannya lagi. "Momoshiki," kata Boruto dengan suara parau, "apa yang kita lakukan sekarang? Aku bahkan tak bisa merasakan kekuatan karmaku lagi." Boruto mencoba memanggil kekuatannya, namun hanya kehampaan yang dia rasakan. Tidak ada kilatan energi Otsutsuki yang biasa menyertainya. "Ini buruk," gumamnya. Momoshiki, yang selama ini selalu bersamanya, terasa semakin jauh. Suara Momoshiki terdengar lebih pelan dari biasanya, seakan kekuatan mereka berdua telah terkuras habis. "Aku sudah memperingatkanmu, bocah. Menghadapi Shibai bukan seperti melawan musuh biasa. Dia dewa. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, ini tentang siapa yang memiliki kekuatan melampaui alam semesta. Kita hanya memiliki satu pilihan sekarang, kabur dan bertahan hidup." Boruto mengepalkan tangannya, frustasi menyelimuti dirinya. Kabur dari dewa? Seberapa jauh pun kita lari, dia akan tetap menemukan kita, kan? Bagaimana mungkin kita bisa terus lari? Tangan Boruto bergetar, bukan hanya karena kelelahan fisik, tetapi juga karena ketakutan dan keputusasaan yang semakin menggerogoti mentalnya. Dia terbiasa bertarung, menghadapi lawan, tetapi ini adalah sesuatu yang jauh di luar kemampuannya. "Tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini," jawab Momoshiki dingin. "Melawan Shibai sekarang hanyalah bunuh diri. Kekuatanku, dan juga kekuatanmu, tidak cukup untuk melawan dewa seperti dia." Boruto menghela nafas panjang, rasa frustrasinya semakin memuncak. "Kalau begitu, untuk apa semua ini? Semua yang sudah kita lakukan? Apa gunanya menjadi Otsutsuki kalau aku tidak bisa melawan mereka?" Namun, Momoshiki tetap tenang. Menjadi Otsutsuki tidak menjamin kemenangan. Kekuasaan itu hanya ilusi jika dibandingkan dengan makhluk seperti Shibai. Dia adalah puncak dari evolusi Otsutsuki, kekuatannya tak bisa dibandingkan dengan siapapun. Kau harus menerima kenyataan bahwa untuk saat ini, kita tak berdaya. Mendengar itu, Boruto semakin merasa putus asa. Seluruh tubuhnya sakit, bukan hanya karena serangan fisik, tapi juga karena mentalnya yang tertekan. Rasa ketidakberdayaan yang melingkupinya begitu kuat, seperti tembok yang tidak bisa dia hancurkan. "Sial, apakah ini benar-benar akhirnya? Akhir dari dunia ini? Apakah tak ada cara untuk mengubah takdir ini?" bisiknya pelan. Boruto menundukkan kepalanya, mencoba memikirkan jalan keluar. Namun setiap kali dia berpikir tentang menghadapi Shibai lagi, rasa takut dan putus asa membanjiri pikirannya. Seluruh tubuhnya seolah bergetar hanya dengan membayangkan kekuatan dewa itu. Dia merasa terjebak, tidak ada tempat untuk pergi, tidak ada harapan. Momoshiki, yang mulai merasakan kehancuran Boruto, berbicara lagi, kali ini dengan suara yang lebih lemah dari biasanya. "Kau harus kuat, Boruto. Aku akan menghilang untuk sementara waktu, karena energi Otsutsukiku sudah hampir habis. Aku perlu waktu untuk memulihkan diri, dan itu berarti kau tidak akan bisa mengandalkan kekuatanku dalam waktu dekat." Boruto terdiam, merasakan rasa panik mulai merayap. "Apa, kau akan menghilang? Tapi bagaimana dengan aku? Bagaimana kalau Shibai datang lagi? Aku tidak bisa melawannya sendiri." "Ini bukan tentang apa yang kau bisa lakukan sekarang," jawab Momoshiki dengan suara yang semakin memudar. "Ini tentang bertahan hidup. Selama kau bisa bertahan, selalu ada kesempatan untuk melawan di lain waktu. Tapi sekarang, aku harus istirahat. Bertahanlah, bocah, jangan mati." Dan dengan kata-kata terakhir itu, Momoshiki perlahan menghilang dari kesadaran Boruto. Boruto merasa sepi, lebih sepi dari sebelumnya. Dia berdiri sendiri di dunia yang asing ini, tanpa kekuatan Otsutsuki dan tanpa bantuan Momoshiki. Kekosongan yang dirasakannya semakin besar, dan rasa frustasi yang membuncah membuatnya ingin berteriak, namun suaranya terhenti oleh kenyataan pahit yang ada di depannya. "Sial, sial!" teriak Boruto, menghantam tanah dengan tinjunya. Namun, apapun yang dia lakukan,
Tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa Shibai masih di luar sana, mencari mereka, dan Boruto sekarang lebih lemah dari sebelumnya. Tak lama berselang, Jogan Boruto tiba-tiba aktif, dia merasakan dirinya terlempar ke sebuah dimensi aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ruang di sekelilingnya tampak seperti serpihan kosmos yang terapung-apung di antara cahaya samar. Semuanya tampak tidak nyata, seperti dalam mimpi yang tidak bisa dia pahami. Tubuhnya masih terasa lemah, dan tanpa kekuatan Otsutsuki yang bisa dia andalkan, Boruto merasakan ketakutan yang luar biasa. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Boruto bertanya pada dirinya sendiri, napasnya berat dan dadanya sesak. Apa ini ulah Shibai lagi? Di tengah kondisiku sekarang, ini akan sangat berbahaya. Dia memandang sekelilingnya, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberinya petunjuk, tetapi hanya ada kekosongan kosmik di setiap sudut. Tiba-tiba, sesosok Otsutsuki muncul di hadapannya, sosok itu mengambang di udara, mengenakan jubah berwarna putih dengan pola rumit yang mengelilinginya. Boruto terkejut, mengingat sosok itu dari ingatannya yang kabur. Aku pernah melihatmu, kata Boruto dengan suara parau, matanya menatap tajam ke arah makhluk itu. Bukankah kau yang muncul waktu itu? Otsutsuki tersebut mengangguk pelan. Ternyata kau masih mengingatnya ya, jawab sosok itu dengan suara tenang namun penuh wibawa. Kau benar. Aku pernah menampakkan diri kepadamu sebelumnya, tetapi kali ini kau akan mengenalku lebih baik. Namaku Uchushi, aku adalah Dewa Otsutsuki kuno, sama seperti Shibai. Namun, peranku berbeda. Aku adalah penjelajah universe dan kosmos. Boruto semakin kebingungan. Dia mengerutkan kening, mencoba mencerna informasi yang diberikan. Dewa Otsutsuki? Penjelajah kosmos? Apa maksudmu? Suaranya terdengar ragu, tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa makhluk ini mungkin memegang kunci dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Uchushi memandang Boruto dengan sorot mata yang tenang namun mendalam. Aku adalah salah satu dari sedikit Otsutsuki yang memahami kedalaman kosmos dan semua universe. Aku telah mengamati pergerakan Otsutsuki lain seperti Shibai sejak lama. Dia mungkin terlihat seperti penguasa dari segala sesuatu, tetapi ada rahasia yang bahkan Shibai tidak tahu. Uchushi berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Boruto, yang masih dalam keadaan kebingungan, berusaha mengumpulkan pikirannya. Tunggu, jadi, kau yang membuatku memiliki Jogan? Bagaimana mungkin? Bukankah Jogan adalah mata yang dikembangkan oleh Shibai? Benar, jawab Uchushi, Jogan dikembangkan oleh Shibai sebagai simbol kekuatan tertinggi Otsutsuki. Namun, mata itu tidak sepenuhnya miliknya. Sebagai penjelajah kosmos, aku bisa mengakses Jogan dari universe lain. Mata Jogan milikmu adalah anomali, sebuah kekuatan yang melampaui batas Shibai. Meskipun Shibai bisa mengendalikan sebagian besar kekuatan Jogan, mata itu juga terhubung dengan sumber kekuatan yang lebih luas. Boruto semakin bingung dengan penjelasan itu. Tapi, kenapa aku? Apa tujuanmu memberikan mata ini kepadaku? Uchushi menatap Boruto dalam-dalam sebelum menjawab. Kau adalah kunci dari takdir besar, Boruto. Shibai mungkin tampak seperti tak terkalahkan, tetapi setiap dewa Otsutsuki memiliki kelemahannya. Kau memiliki potensi untuk mengalahkannya, tetapi untuk melakukannya, kau harus memahami apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Jogan milikmu adalah kunci dari segalanya. Boruto merasa kepalanya berputar. Semua ini terdengar seperti sesuatu yang terlalu besar untuk dia pahami. Jadi, apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Boruto bertanya, nada suaranya menunjukkan keputusasaan yang semakin dalam. Aku tidak menginginkan apapun darimu, Boruto, jawab Uchushi dengan tenang. Aku hanya ingin memberikanmu kesempatan. Kau ingin menyelamatkan dunia ini dari ancaman Shibai, bukan? Aku akan memberitahumu caranya. Boruto menatap Uchushi dengan penuh harap, meskipun perasaan ragu masih menyelimuti hatinya. Apa caranya? Tanyanya, suaranya bergetar. Uchushi melangkah maju, wajahnya serius. Untuk mengalahkan Shibai, kau harus bisa mengendalikan Jogan sepenuhnya, bukan hanya sebagai mata kekuatan Otsutsuki, tetapi sebagai sumber kekuatan kosmik. Kekuatan itu tidak hanya berasal dari Shibai, tetapi dari alam semesta yang lebih luas. Dengan memahami dan menguasai Jogan, kau akan memiliki kekuatan untuk melawan Shibai. Boruto terdiam, pikirannya berputar-putar dengan cepat. Semua ini terasa seperti beban yang terlalu besar untuk dia tanggung, namun di saat yang sama, dia tahu bahwa tidak ada jalan lain. Bagaimana aku bisa mengendalikan Jogan sepenuhnya? Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara menggunakan 100% potensi dari Jogan, katanya dengan nada putus asa.
Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.